Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua ilahi yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, bahwasanya Allah Taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah Taala yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi akhir seseorang daripada kehidupannya itu banyak macamnya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang dalam keadaan mengaji sedang mengangkat lagu bagus dan nyaman-nyamannya ditarik oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang meninggal datang ceramah menggelegar dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, saat seseorang tadi berbuat maksiat, saat dia berbuat mungkarat, maka saat melakukan dosa belum sempat ia bertobat, maka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan namanya su'ul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi sebagaimana seorang ulama yang terkenal bernama Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi disebutkan di dalam kitabnya Al-Bujairimi Al-Asyar Al-Khatib, bahwasanya beliau menyebutkan orang yang mati meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ada 4 macam ciri orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, artinya mati tidak baik. Yang pertama disebabkan at-tahawunu 'anis salah. Yang pertama adalah disebabkan lantaran orang tadi menyepelekan dengan sembahyang. Jadi disepelekannya, dianggapnya sembahyang biasa aja, digawi kah kadakah biasa aja. Lainnya membeli digawinya, lainnya anak pada digawinya. Nah ini orang ini artinya menyepelekan. Termasuk diantaranya melambat-lambatkan dalam waktu yang Allah kena ditunda, akhirnya habis ke ujung waktu. Itu termasuk penyepelekan juga. Dia menyepelekan dengan sembahyang. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, "Man lam yuhafiz 'alaiha", barang siapa yang tidak menjaga dengan sholatnya, tadi dijaganya baik-baiknya sembahyang tersebut, lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Nanti ya Rasulullah
di akhirat orang tersebut tidak akan mendapat nur, tidak akan mendapat cahaya, penuh kegelapan gelap. Orang nyaman punya kegelapan semuanya. Oleh karena nur cahayanya, akibat nampak tadi akibat meninggalkan sembahyang. Jangankan gelap di akhirat, gelap di dunia, jika kita lihat mati lampu kayak rasanya. Nah sama lama kerja mati, tugin mati itu kalau sampai ke subuh masih bapak ya Allah gelisah, kipas dari kipasan, keluar masuk, makanya orang mau kipas ate jadi Allah mana kipas tarusnya lah, ya Allah mana, itu luar biasanya tak, jika mendapatkan cahaya. Maka bila ada cahaya tidak sudah panas, yang lelah panas, nyata betul-betul panas. Kemudian apa lagi? Karena mendapatkan burhan, karena mendapatkan pembela, ada dan membelanya kita, ada membela aslinya kita. Sehingga bila ada membela, ada dan dapat menolongnya, ada dan dapat memberi sabarnya. Kalau demikian jelas orang sudah binasa, sudah mata Allah Taala. Akibat apa tadi? Akibat menyepelekan dengan sembahyang. Nah, kemudian apa lagi? Wala najatun, dan orang tersebut nantinya tidak akan mendapatkan keselamatan baginya. Jelas sudah cahaya ada dapat, pembela ada syafaat ada, bahkan ada mendapatkan keselamatan. Jelas sudah ditunggu oleh kebiasaan. Namun kemudiannya, wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa dikatakan nantinya bagi orang tersebut nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan di hari kiamat itu beserta Fir'aun, dikumpulkan dengan Fir'aun lawan si Haman, lawan Ubay bin Khalaf, kumpul grup-grupnya oleh lantaran menyanyiakan dengan sembahyang. Diceritakan, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kata beliau ketika mayat nantinya dibawa ke kubur, maka hampir tiap hari kemenangan orang meninggal terus. Ketika mayat itu dibawa ke kubur, maka orang-orang nanti akan menyertai dengan mayat tersebut, mengiringi kita mengantar. Maka setelah diiringi diantar, maka sebelum mereka kembali daripada kubur, belum lagi hanya orang yang berlibas beberapa langkah libas daripada kuburan tadi, maka malaikat itu akan mendatangi dengan si mayat tersebut dan menanyainya pada saat itu juga. Jadi bila kita sudah melangkahkan kaki beberapa langkah daripada mayat yang dikuburkan tadi, maka malaikat langsung datang. Dan jika seorang tidak meninggal orangnya mukmin, nah orangnya beriman, nah meninggal tadi, maka sholat itu akan mendekati di kepalanya. Ibadah sembahyang yang digawe itu kan bapak di kepala. Nah, bapak memalak gitu. Kemudian apa lagi? Dan zakat di sisi kanannya, bila mana yang mengeluarkan zakatnya, baik zakat diri maupun zakat harta, bila memang ada hartanya. Kemudian apa lagi? Dan puasa di sisi kirinya. Nah, jadi puasa bukan di sisi kiri. Jadi berbagai macam alat, baik dari kepala ada nama jawab makan, ke sebelah kanan ada nama jawab, ke kiri ada nama jawab, kemana pulang? Ke bawah lagi ya pulang. Nah, ketika ia ke bawah, maka amal saleh yang berada di kakinya itu akan menjawabnya, sehingga tidak ada satupun yang dapat mendekatinya melainkan malaikat berdiri dari jarak jauh saja yang mengakui. Nah, saking hebatnya bagi orang yang memiliki amalan daripada kadang menyanyiakan dengan ibadah sembahyang tadi. Maka daripada itu jangan kita anak menyanyiakan. Itu diantara yang pertama, orang yang mendapat meninggal dalam keadaan sulh khatimah bila menyepelekan dengan sembahyang. Kemudian yang kedua adalah tanda daripada orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah,
walidain. Nah, uququl walidain ini durhaka terhadap orang tua. Durhaka dan orang tua. Kalau durhaka tahu apa durhaka? Menyakiti orang tua. Jangankan kita menyakiti, kita umpamanya disuruh menyautkan aja yang sudah berdosa, apalagi sampai menyakitinya. Maka orang durhaka terhadap orang tua tadi akan mendapat suatu kebinasaan oleh Allah Ta'ala. Diceritakan di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda bernama Alqamah. Jadi si Alqamah ini adalah salah seorang yang tekun beribadah. Orangnya beribadah, orangnya pulang penyembahyang, pemuasa, orangnya atau bersedekah, orangnya. Namun si Alqamah ini pada suatu hari ujar kita ini rasa kasih sayangnya tak banyak kebini. Mulai tak banyak kebini ini lalu nang kuitan ini asal kamu kan hati nih, asal kalian nyaman kuitan ini mak rupanya ini tak sayang pada kebini nih tak kurang nih tak sayang dua kuitan. Oleh lantaran tak kurang tadi, maka tiba-tiba suatu hari si Alqamah ini datang penyakit garing si Alqamah tadi. Nah, ngaran garing ini tahu kan? Banyak garing, semakin hari semakin garing, semakin bakal semakin bertambah jika penyakitnya. Dilihat ditambahi sudah diobati, bilanya kada dalam jampi juga si Alqamah tadi. Melihat keadaan demikian tadi, lalu istrinya si Alqamah itu menghadap Rasulullah. Baru kita mendoakan perihal terjadi tadi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, suamiku ini sekarang sedang dalam keadaan sekarang. Nah, jadi kayak apa ulun menghadapi dengan laki ulun ini? Nah, orangnya sekarat benar sudah mendengar sekarat itu tadi. Lalu Rasulullah ini mengutus sahabat Sidin, si Ammar, Su'aib dan si Bilal bertiga. Ammar, Su'aib dan si Bilal pada waktu itu. Maka beliau pun bersabda pada bertiga tadi, maka ya Rasulullah, amdu ilaihi, tunggulah si Alqamah tadi, walakinuhu syahadata ya Rasulullah, tunggu si Alqamah dan tarkankan ia dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, disuruh melaksanakan. Jadi kita sudah tahu orang remaja sudah kan semalam sudah membedakan ciri-cirinya ya Allah. Bila orang garing di antaranya nih batis ini telapak batis semuanya nih disuruh nih batin telapak batis semuanya nih disuruh ngangkat ini ada awal itu para sudah angkat bang batis sekian. Nah kalau awal lagi angkat bang pada awal nah para sudah. Tapi kita mesti kalau cacat dia telepaknya ini berarti mesti gagah aja. Makanya ditinggalkan orang ini tadi ditarikkan dia Rasulullah. Ketika melihat ada demikian tadi, lalu ditarikkan oleh bertiga ini tadi. Baik si Ammar maupun si Su'aib maupun si Bilal menakilkan la ilaha illallah. Mana kinakan itu jangan baca sekali aja, kadang-kadang menyauti kada dikatakan bilanya kada menyauti hanya ulangi pulang. La ilaha illallah. Nyatakan bila jasidin menyauti la ilaha illallah cukup sudah besar lagi. Bila orang meninggal maka meninggal dalam keadaan dakal dalam masuk surganya Allah. Oleh kenapa? Oleh ada dari perkaranya. Tapi kalau jasidin la ilaha illallah dan kita lalu jasidin la ilaha illallah kalau sekalinya ada luas berpandai sini, aduh di sini aku haus. Nah, berarti ini berarti akhir katanya tadi kada la ilallah ya Allah, berarti masih masalah dunia. Bila masih masalah dunia, maka kita ulangi pulang. Berpulang dalam keadaan sakarat ini tadi, dalam keadaan kehausan. Andai Nabi kan ibadahkan, sekiranya ini ditumpahkan banyak yang ada di sungai maupun di lautan pada dalam bentuknya, saya tidak akan menghilangkan dahaganya. Kalau paran diberi makan ini kayak apa? Ini parasanya aja. Karena parasa ini beda kan yang gadenya. Yang parasa tadi. Oh ditarikkan diulang-ulangi la
kurangnya penyembahyang, kurangnya pemuasa, kurangnya bersedekah, mati deh. Ada orang berucap, saya berimu kita banyak mati dengan kita begini lagi. Nah, paling banyak seorang sudah penyembahyang dan kayak orang baunya sedekah ada banyak begini lagi. Ini nyata di sahabat Rasulullah nih. Ini nyata. Ketika melihat demikian kata Bapak, namun ketika utusan ini datang kepada Rasulullah, ketika dibimbing kepada pemujajat lalu memadahkan dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat kita yang bernama Alqamah itu kami ucapkan dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, dan nyatanya kada kawa mengucapkan melihat dan demikian tadi. Lalu Rasulullah ini tadi menanyakan perihal daripada kedua orang tuanya. Ada kasih Alqamah di sekitar lagi. Jangan ada kaitannya, cuma bini aja lagi. Nah lagi kan ada. Mau kaitannya sedikit panggilan bang. Turun kemari, nyatang warman. Ada kan aku memanggil. Maka dipanggillah daripada apa? Wahai ibunya Alqamah itu seorang yang dalam keadaan sekarat. Dia disuruh Rasulullah untuk menghadiri mendatangi anak dia ke sana. Kenapa jenang kita ada parto rusak dan aku lagi. Anak itu banyak anak kita salah ibadah kita. Udah sakal aja. Sakal hidup kan ada yang salah di situ, naraam di situ. Disuruh berulang kali masih aja sampai didatangi Rasulullah. Ketika didatangi dipadai pulang masih menjauh kita kagak munyak sidin. Dalam keadaan minyak dan apa? Kayaknya aja penyuruhan sahabatnya memulakan dia sini kayu bakar, memulakan. Jadi memulakan dia ada perbuatan pulang. Alqamahnya sudah siap sudah. Bisa apa nih? Sahabatnya kayu bakar, ayo aku boleh dulu. Sudah ditumpuk, makanya apa yang menguntungkan sudah nafsu rukuk. Dia memaparkan keadaan anak pian. Bila anak pian keadaan memaparkan daripada jadi bakar dia benar kali lebih baik jadi bakar di dunia ini. Mandangan dia depan anak dibakar anak hidup. Nah, siapa yang kira hati kita ada dulu? Janganlah. Nah, jadi hati itu berbeda dengan anak itu berbeda. Mohon anak biar masih dia merasa kita ada kayak pun. Makanya biar kayak apapun kesalahan kita itu kata awal kita mandi. Kadang kamu membalasnya. Makanya biar kita mengambil dari buntok sampai ke tanah suci sana mengambilnya ya ada kawan masih membalas budi kita daripada saking karena jasanya dari para kawan. Ini kayak apa? Mari dari kada anak yang bila kada kan bakar langsung kita menangis. Ujian kita aku tidak atas kesalahan berbuat jadi aku rida sudah ada lagi punya beban dan aku sudah meridakan segala-galanya sudah meridakan. Ketika sudah meridakan lalu disuruh mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah dengan mudahnya lidahnya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, gara-gara sangkal aja tak, apalagi sampai menampiling kuitan, apalagi sampai memukul, apalagi sampai mutilasi ada pula dia di berita-berita ini dalam kuitan. Dikiranya itu masuk surga kah? Biar lubang terbalik mereka sembahyang, beribadah, beramaliyah segala macam. Kalau hati kuitan itu luka olehnya, maka kadang selamat rahmat. Ini nyata sudah nih. Ini zamannya Rasulullah terjadi. Anak masih tega ini mari memukul yang kuitan, padahal yang itu melahirkan menggana apa dalam tubuhnya. Siapa mau lagi? Maka daripada itu ya Rasulullah, la anallah man sabda abahu wa la anallah man sabda ummuhu. Allah akan melaknat orang yang mencela daripada bapaknya dan melaknat pula kepada orang yang memaki daripada ibunya. Apalagi mau kuitan sudah Tuhan kalau bapak terkadang apalagi ditinggalin terkadang kita bisa kuitan Tuhan ini bisa cara kayak kalahkan lah minta ini sabar ya kita kayak bakal kalahkan kayak itu bang selama dulu lagi harus lagi harus lagi umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh malin 4 bulannya tak kali sudah belajar sudah 5 bulan
Katanya nyamannya guring di situ kuriak nyamannya di situnya anak minta ganti segala popoknya minta segala dotnya minta dot di segala macam nyaman kita guring karena sakit kepala kita memikirkan ulah jadi nyaman itu oleh balakan halus juga dan jadi katanya nyaman itu kita berdoa kita juga kayak itu kita ada durhaka masih durhaka ada apa-apa lalu kita durhaka kita mamai kita sumpahi terkadang ya di baik mati aja di badan mengalih gini nah ini bahaya kalimat ini bahaya karena kalimat ini mengucapkan kalimat jauhkan bala banyak-banyak namanya sebab karena itu berlaku dengan kita bila kita kata baik maka katakan baik bahkan ujar Rasulullah la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mu'minul khamrin wala mu'minun bisyahrin ujar Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya nyata Nabi mengatakan karena masuk surga dan ya sudah karena mana lagi kita mencari sudah membadakan karena masuk surga lagi lebih baik kita usah dilahirkan ibaratnya lebih baik kita anak mati salah bersalah ya kalau hidup salah bersalah yang memang kayak apa hidup kita namun sudah dinyatakan ada bakalan masuk surga terselamat sudah berarti ya kalau malah nah kita cari mana selamat ya kalau nah kita cari itu selamat dari mana dan hidupnya kadang-kadang pasti kita cari ini yang mana supaya apa supaya ujung-ujung kita selamat tadi jangan sampai ibaratnya ketika kita meninggal di dunia kita mati dalam keadaan mati dalam keadaan baik sabar tahan hendak mati dalam keadaan baik makanya di akhir kita sembahyangkan bersebut Rasulullah walil mu'minin wal mu'minat ya Allah kait kalau ada Rasulullah walil mu'minin wal mu'minat ya Allah mengampuni dosa kena dan dosa kaum muslimin dan muslimat berapa kali membaca semalam 11 kali dibaca ya Allah bila subuh membacanya 27 kali bila zuhur asar maghrib bisa baca 11 kali hanya berdoa ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah dibaca 3 kali mudah-mudahan husnul khatimah kayak apa mudahan lidah kita dikira nyaman mengucapkan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah supaya nyaman kalau mengucapnya tadi supaya kadang aku lidah kita jadi bila kita ada berbuat salah dengan kita pasti minta ampun sebab banyak orang mati karena kehina ya kalau ini mati ada ketahuan ya lah hari ini kan sijar siapa tahu menggugur di situ nah timbul mati aja ada bisa jadi gitu ya Allah orang olahraga dia bermain olahraga gugur langsung mati enggak ada yang ini dari mana ada orang bagian bayi yang langsung orang mati juga jadi banyak macamnya jadi sebelum terjadi seorang manusia minta ampun dulu minta kita sebelum terlambat kalau setan itu selalu menggoda jangan mau jangan ke permainan setan membisiki diri kita akan baik terus maka akan baik itu tadi kita buang jauh-jauh kita buang dan masuk lagi apa? Wala manan adalah tidak pula orang namanya menyebut sedekah pemberiannya nanti masuk surga juga bawa balik tak menyambang babaya di sidang sana disekolahkan masalahnya tadi jadi namanya orang jadi pejabat dia sudah jadi pejabat tadi seorang minta tolong neneknya jadi jangan asal tadi mohon maaf kalau kalah ulun ini kebetulan lagi haur lagi karakawa nah ini yang waktu kalau mamanya ada muhak punya tahu lah ikamnya kalau jadi kayak ini aku makamnya kisah kamar bercari gara-gara mau ikan dia mau ngosip nyakit kalau dia orang itu apalagi kalau ibu beri kita yang berarti beginian nah ini dia hanya diberi samalam datang pulang apa hanya diberi datang pulang dia beberapa weekend tahunnya weekend sudah Tuhan baca aja weekend bukan anak-anak ya kalau aja haknya sebab siapa lagi menggadang anak makanya anaknya adalah
Munnya Allah itu menjadi qurrata ayun, penyejuk mata kita, bukan mau menangis kita ada, menjadi penyejuk kita. Yang sebaliknya malah menangiskan hati kita ada, jangan. Nah, itu termasuk dengan orang-orang yang pemberiannya ketika memberinya menyebutkan wala minal khamrin, dan tidak akan masuk surga juga orang yang pecandu minuman keras, berminum minuman yang memabukkan, dan masuk surga. Kemudian apa lagi? Wala minal mesirin, serta tidak pula orang yang membenarkan dengan sihir, orang yang percaya dengan sihir, maka tidak akan masuk dalam surganya Allah. Rugi kada? Rugi. Maka rugi kita. Maka daripada itu, sebelum terlambat, maka bila memang kita ada memiliki kesalahan dengan kedua orang tua kita, maka kita cepat minta ampun, minta ridha sendiri. Sebab ya Rasulullah, ridallahu bi ridal walidain wa suhudullahu bi suhudil walidain. Ridanya Allah itu terletak dengan ridanya kedua orang tua kita. Murkanya Allah terletak dengan murkanya kedua orang tua kita. Amun kita hendak diridai oleh Allah Ta'ala, apa yang kita gawe menjadi berkah, supaya nyaman kehidupan kita, supaya bahagia baik umur dunia baik dunia di akhirat, maka cari kebaikan dengan orang tua kita dulu. Jangan kita mencari permusuhan. Seapapun kesalahan orang tua kita itu ada apa-apa yang dibanding kebaikan yang pernah dikerjakan yang digabungnya dengan diri kita. Maka daripada itu kita jangan hendak berulah mencari gara-gara sehingga menimbulkan kerugian penyesalan yang ada gunanya dengan di akhir daripada ayat kita. Mungkin ini jadi dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah obatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Mohon telepon silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.